Bapak PJ Gubernur dan hadirin sekalian yang saya banggakan, seperti kita ketahui bersama bahwa kunjungan hari ini dilaksanakan oleh Bapak PJ Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Barat mendapatkan begitu banyak perhatian dan kepedulian. Dan saya terima kasih kunjungan ini sudah meninjau jalan provinsi atau jalan pusat untuk menuju Kabupaten Kutai Barat. Karena memang itu yang kami idam-idamkan. Kita bersyukur jalan menuju kampung dan kecamatan sudah 65% dirigit, di beton. Tapi kekalahan kita, jalan yang menuju ibu kota provinsi yang rusak berat. Di sini ada balai ya, ikut dari balai jalan. Nggak ada Pak PJ? Ada. Saya pernah melaporkan jalan menuju ibu kota provinsi, karena itu memang kebutuhan, bukan kepentingan. Itu kebutuhan masyarakat Kutai Barat untuk mengurangi kos dan urat nadi ekonomi masyarakat menuju ibu kota provinsi. Tapi waktu itu saya ingat dijawab oleh Pak Gubernur, Pak Isranul, ya Pak Bupati, memang jalan harus rusak, kada boleh kada rusak. Saya bingung. Lalu habis itu saya berpikir betul juga ini, berarti dipakai. Kalau kita melihat Pak PJ merusak jalan kami ini, sebenarnya bukan kami, itu kendaraan-kendaraan perusahaan yang membawa alat berat dan kelebihan muatan. Apalagi tadi ada koridor, waduh, itu tambah rusak lagi. Nah, saya ingat waktu itu wartawan tanya saya, bagaimana Bapak tidak melaporkan koridor ini? Oh, itu urusan tambang bukan kewenangan saya, pertama. Kedua, koridor ini kan dibawa milir. Lewat hidung-hidung pimpinan bos-bos saya. Jadi tidak usah saya lapor. Kalau ini dibawa mudik mahakam, baru saya lapor. Karena lewat hutan. Nah, itu sekarang bersyukur sudah tidak ada lagi koridor. Tetapi satu keuntungan kita, setiap pejabat mau datang ke Kubar, pasti jalan kami agak mulus. Karena 1 hari 2 hari sebelum datang, paksa kontraktornya memperbaiki, merapikan. Tapi 3 hari habis itu hancuy lagi. Hancuy. Bukan hancur, hancuy. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, perlu saya sampaikan secara umum, Kutai Barat adalah pemekaran Kutai Kartanegara. Ya, bersyukur ada pemekaran, kalau tidak ada tidak bisa jadi bupati. Karena sudah kita mekarkan lagi Mahulu, wilayah Kutai Barat kurang lebih 20.000 lebih kilometer persegi.
kecamatan, 16 kecamatan, dan 190 kampung, 4 kelurahan. Jumlah penduduk kurang lebih 183.000 jiwa. Bayangkan, masih banyak membutuhkan keturunan untuk mengisi kosong-kosong. Kutai Barat dalam keadaan Kamtipmas aman, terkendali. Ya, terima kasih kepada Polres dan Kodim, kami bisa bekerja sama, walaupun ada kerikil-kerikil kecil, kami bisa atasi. Untuk pertanian, Kutai Barat sangat potensial sekali, tanahnya subur dan luas. Tinggal ini perlu dilatih petaninya, Pak Gubernur yang terpilih. Ini kalau sudah dilantik nanti gubernur tergagah se-Indonesia. Ya, jadi walaupun kami di kabupaten, paksa Pak Gubernur panggil Kakanda. Jadi saya panggil Adinda. Tapi kalau di kantor tidak boleh, itu di luar kantor. Ya nanti saya turunkan ilmu-ilmu saya kalau Dinda mau, karena saya tidak lagi mengurus barang ini, jadi saya turunkan ilmu-ilmu saya supaya ibu nanti luluh hatinya melihat gubernur. Ya, ini secara umum di Barat, maka harapan saya dengan adanya kunjungan Pak PJ dengan rombongan ke Kutai Barat kali ini, saya hitung hotsuinya bulan Arabnya pas di telapak tangan. Tidak ada jalan lepas. Jadi semoga kunjungan ini memberi motivasi dan inovasi bagi masyarakat Kutai Barat dan pemerintah Kutai Barat. Semoga Kutai Barat siang dikenang, malam menjadi impian. Dan manakala nanti Pak PJ sudah kembali ke Jakarta, Pak PJ jangan lupa Kutai Barat. Saya tidak mau seperti Pak Sahdan. Pak Sahdan dulu sama-sama anggota Dewan periode pertama dengan saya, beliau ngomong, saya sebelum jalan Longiram, tering itu bagus, saya tidak rela mati. Wah, saya tidak mau begitu. Ya betul, tapi begitu jalan itu bagus, langsung mati dia. Saya tidak mau begitu. Tapi saya yakin dengan gubernur yang baru nanti tidak ada lagi jawabannya. Ya, itu harus. Kita boleh kada rusak. Bapak Ibu saudara sekalian, silakan nanti berdialog bersama ya dalam rangka kunjungan kerja anggota dan DPR RI dan DPD RI. Silakan nanti jangan segan-segan tanya sesuatu karena ini penting dan ini barang langka. Biasanya kalau orang itu kunjungan ke Kubar pasti terpilih kembali. Maka ini saya lihat ada anggota provinsi, ada Pak Ekti,
ada Pak Henok, ada Ibu, ada Ketua DPR datang ini, pasti terpilih kembali lagi nanti. Asal menghadap pemilu, membayangkan aja wajah saya. Pak PJ yang kami banggakan, yang kami hormati, ini yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktu. Padahal kalau ini tadi tidak cepat ke Mahulu, banyak sekali unek-unek ini. Tapi karena ini mau ke Mahulu kita. Jadi yang terakhir, ada sebuah cerita, om saya pergi berburu, nyuar bahasa Kutai. Berburu itu cari payau, karena bekas payau banyak sekali di ladang. Jadi isi senjata. Sampai di ladang, begitu joklai ke pinggir, lihat mata payau. Maju, sudah dekat, dibidik, tembak, tuah. Soklai lagi, masih mata aja. Wah. Bidik lagi, tuah. Soklai lagi, masih juga tidak bergerak di situ. 3 kali tembak, masih ada di situ. Wah, pergi jalan ke situ. Sekali aja payau itu kena jerat, pantas sudah bergerak. Jadi nembak payau yang kena jerat. Jadi hari ini anggota DPR RI, Ibu, anggota DPD, ya, wakil ketua DPR provinsi, anggota DPR provinsi, banyak suara. Jadi kalian tuh kena jerat di Kutai Barat kan. Jadi jangan sampai kami nembak payau kena jerat. Yang ditembak itu payau liar. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa paham maksud Bupati ini. Yang terakhir, ini payau juga ini. Dulu berteman baik dengan anjing. Payau itu dengan anjing berteman baik. Sesungguhnya yang punya tanduk waktu itu adalah anjing. Jadi bilang payau, hai anjing, saya pinjam tandukmu. Karena saya di hutan, banyak musuh. Kalau kamu di kampung. Jadi anjing ini karena merasa teman baik, kasihlah pinjam tanduk itu. Lalu payau pakai tanduk anjing itu, masuk hutan, wah berwibawa. Waduh, musuh sudah bisa bersaing dengan musuh, tidak berani. Tadi kita takut musuh, sekarang dia berani, nah ada tanduk. Lama-lama dia pakai tanduk itu, enak, lalu dia tidak mau kembalikan ke anjing. Makanya sampai sekarang anjing apabila ketemu payau, pasti dia nyalak. Dia nagih tanduknya kembali. Payau kalau lihat anjing pasti loncat lari karena tidak mau mengembalikan tanduknya. Itulah sejarah anjing dan payau. Dia kalau lihat kerbau, lihat sapi, lihat apa, tidak mau nyalak. Tapi kalau payau, cium baunya sudah nyalak. Nah itu cerita anjing dan payau. Karena payau tidak mau mengembalikan tanduknya. Jadi dia tagih terus. Kira-kira itu. Terima kasih semuanya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup sambutan ini, perkenankan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Kalimantan Timur beserta rombongan yang telah sudi berkunjung ke Kutai Barat. Yang kedua, hadirin sekalian,
Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan, dan penutup dengan pantun es buah campur selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Itu penutup. Ada lagi lebih penutup. Pohon mangga, buah pepaya, buah rambutan, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Bupati atas sambutan yang baru saja kita dengarkan bersama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka kunjungan kerja anggota DPR DPD RI bersama Gubernur Kalimantan Timur. Baiklah, kepada nama-nama yang kami sebutkan dimohon untuk menuju ke depan. Bantuan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, penyerahan bantuan alat pelatihan kewirausahaan pengolahan produk makanan tahun 2024 yang akan diterima Ibu Rusdiana yang akan menerima kompor gas, Ibu Emiwati rice cooker, dan Ibu Mardiati berupa blender. Selanjutnya penyerahan bantuan alat pelatihan perbaikan elektronik tahun 2024 berupa toolset elektronik yang akan diterima Rahma Kurniawati, Yandi Salomo, dan Ardiansyah. Dan selanjutnya penyerahan bantuan alat pelatihan perbengkelan roda 2 berupa toolset mekanik dan kompresor angin yang akan diterima Bapak Ari Surono, Bapak Fitra, dan juga Ibu Donalisa. Selanjutnya bantuan dari Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, penyerahan secara simbolis alat mesin pengolahan tanah tanaman hortikultura tahun 2024 Kabupaten Kutai Barat memperoleh 5 unit kultivator diperuntukkan untuk pengembangan tanaman sayuran. Kelompok penerima adalah sebagai berikut. Lais Sejahtera dengan Ketua Bapak Purwanto, Jaya Lestari Ketua Bapak Hendrikus, Maju Sejahtera Bapak Herwanto, Tunas Muda Bapak Burhan, dan Maju Sejahtera Parama Bapak Agung Permadi. Selanjutnya, bantuan dari BPBD Provinsi Kalimantan Timur, bantuan sarana prasarana penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dengan total nilai Rp2.825.592.000 dengan penerima Kepala Dinas BPBD Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya bantuan dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur kepada Koperasi Sumber Usaha Bersama, yaitu KT Sumber Rezeki dan KT Karya Bersama dengan total nilai Rp2.818.667. Selanjutnya dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, bantuan 2 unit pompa pemadam dan 1 unit papan nama untuk pengendalian kebakaran lahan perkebunan senilai Rp4.813.500 diterima oleh Bapak Badu, KTPA Sekolak Darat. Selanjutnya bantuan 1 unit papan nama untuk pengendalian kebakaran lahan perkebunan senilai Rp3.163.500, penerima Bapak Sutikno, KTPA KMP Nayan Jempa. Selanjutnya bantuan 1 unit papan nama untuk pengendalian kebakaran lahan perkebunan senilai Rp3.163.500, penerima Bapak Edo, KTPA KMP Tanjung Sari. Selanjutnya penyerahan hibah secara simbolis dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur berupa 1 buah laptop dan 1 buah printer kepada Pokdarwis Linggang Malepeh Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2024. Selanjutnya penyerahan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur
bantuan perluasan jaringan listrik PLN di Kabupaten Kutai Barat, penerima Kecamatan Barong Tongkok senilai 5,4 miliar rupiah. Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, bantuan buku perpustakaan kepada Kepala Desa Gerunggung. Baik, selanjutnya bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, belangko KTP elektronik dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10.000 keping untuk Kabupaten Kutai Barat, dan juga bantuan instalasi listrik rumah tangga sebanyak 390 rumah di Kabupaten Kutai Barat senilai Rp780.000 yang akan diterima oleh Bupati Kutai Barat. Baik, kami mohon dengan hormat untuk dapat menyerahkan anggota DPR RI, DPD RI bersama penjabat Gubernur Kalimantan Timur didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Haji Rudi Masud, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Bupati Kutai Barat, dan Wakil Bupati Kutai Barat. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini bersama kita mengikuti penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka kunjungan kerja anggota DPR DPD RI bersama penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Baik, yang terakhir penyerahan bantuan Pemprov Kalimantan Timur belangko KTP elektronik dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 10.000 keping, dan juga dari Dinas SDM, yaitu bantuan instalasi listrik rumah tangga sebanyak 390 rumah di Kabupaten Kubar senilai Rp780 juta yang akan diterima oleh Bupati Kutai Barat. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Bapak Ibu kami persilakan. Saya hormati Bapak Bupati Kutai Barat, Bapak MX Yapan Esa MH. Saya belum bisa mengikuti ilmu beliau nih Pak PJ Gubernur. Jadi saya serius-serius saja ini. Ya, saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati para Kepala Dinas Porkompinda Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan semua hadirin yang berbahagia. Saya diperintah Pak PJ Gubernur mewakili dari teman-teman baik beliau dari Pemprov Provinsi maupun dari pusat untuk memberikan sambutan singkat. Yang pertama, kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, khususnya Pak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh kepala dinas yang pada hari ini mulai malam tadi sampai siang berbahagia ini kami bisa bersama-sama dan diberi makan yang kenyang. Terima kasih Pak Bupati. Intinya kalau kenyang ini perjalanan kami lanjut ke Makamulu lebih nikmat lagi walaupun jauh ya. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga Kutai Barat. Dalam hal ini kami melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan beberapa proyek nasional maupun dalam lingkup Gubernur Kalimantan Timur, Pemprov. Ya, mudah-mudahan perjalanan kami ini semua berjalan lancar atas kerjasama yang baik, dan ini terus ditingkatkan ke depan. Kami berterima kasih Pak PJ Gubernur yang sudah membawa DPR RI maupun DPD RI supaya bisa seiring sejalan untuk membangun Kaltim lebih baik ke depan. Dan saya berharap sinergi ke depan bersama Pak Rudi Masud sebagai Gubernur terpilih itu terus kita jaga supaya pembangunan ke Kaltim ke depan bisa lebih bermanfaat bagi warga Kalimantan Timur. Karena khususnya Kalimantan Timur ini kita bersyukur sudah ditunjuk ke pemerintah sebagai ibu kota negara. Otomatis infrastrukturnya harus lebih baik.
ada Pak Kepala Dinas PU. Beliau sudah juga ikut bersama-sama kita. Saya juga berharap jalan-jalan itu ke depan, mari kita bersama-sama coba membicarakan dengan pemerintah pusat supaya rigid semua. Karena tingkat odol ya di jalan kalau aspal cepat rusak yang biasa. Otomatis perlu rigid, dan Bupati juga sudah melakukan di Kutai Barat sudah 60% ya Pak Bupati ya. Rigid sudah 60% Pak Bupati ya laporannya. 60% ya. Ya pembangunan. Jadi otomatis kami berharap jalan dari nasional maupun jalan provinsi ke depan juga lebih meningkat supaya tidak mudah rusak dan uang negara tidak terbuang-buang hanya dalam waktu beberapa bulan membangun jalan aspal rusak dan sebagainya. Itu yang kita jaga bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, baik dari Pemprov, dari anggota Dewan Provinsi dan seluruh kepala dinas yang ada di Kutai Barat, kita koordinasi ke depan supaya lebih baik ke depan pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan. Demikian yang saya sampaikan, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat, semakin bagus. Karena kami harus berangkat ke Mahkamah lagi. Mohon doanya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang baru saja kita dengarkan bersama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita akan mengikuti dialog bersama Kepala Desa Lemper, Deraya, Tanjung Soke, dan Gerunggung, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Jadi selain pandang kita terkait tentang 4 desa tertinggal menurut IDM, jadi untuk Provinsi Kalimantan Timur itu saat ini tinggal 4, dan 4-4-nya ada di Kabupaten Kutai Barat, Pak. Yaitu Kampung Lemper, Deraya, Tanjung Soke, dan Garunggung. Saat ini yang menjadi permasalahan krusial adalah jalan, Pak. Karena jalan ini terkait tentang status lahannya, Pak. Status jalan yang masih tindis dengan perusahaan. Jalan ini kalau kita lihat hanya pendek, Pak. Dari kilo 88 sampai dengan Garunggung hanya sekitar 22 km. Dan dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri, sejak tahun 2022 itu sudah melakukan audiensi baik dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat sendiri maupun DPRD Provinsi, lalu dengan DPMD, tapi hasilnya sampai sekarang belum ada yang masih begini, Pak. Mungkin selanjutnya kami minta salah satu perwakilan dari 4 petinggi, dalam hal ini petinggi Deraya, untuk dapat menyampaikan secara terus terang apa yang terjadi memang di kampungnya. Karena mohon izin Pak, beberapa waktu kami selalu mengadakan pertemuan dan sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan. Kemarin Pak petinggi ini merajuk, Pak, tidak mau turun sebenarnya. Dan saya sempat dikirimi videonya Pak petinggi Garunggung itu jatuh dia 2 kali. Jadi kami bilang ini merupakan momen yang tepat untuk kita menyampaikan, karena selain ini merupakan kunjungan kerja DPD RI dan DPR RI, juga Pak PJ Gubernur beserta Gubernur terpilih, dengan harapan semoga ini bisa mendapatkan perhatian, Pak. Karena di sini hanya beberapa kilometer saja di samping gunung itu sudah IKN, Pak. Di Gunung Meratus, di samping Garunggung. Pak petinggi mungkin. Ya. Silahkan Pak petinggi, Kampung Deraya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati PJ Gubernur serta anggota Gubernur yang terpilih yang saya hormati. Selamat Pak atas terpilihnya Bapak
menjadi pimpinan Provinsi Kalimantan Timur. Semoga dalam pimpinan Bapak nanti desa yang tadi tertinggal tidak ada namanya tertinggal lagi. Pak Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat yang saya hormati, tidak lupa saya ucapkan mohon hormat kepada Pak Camat saya, juga kepada OPD-OPD yang lain, tidak dapat saya sebut satu persatu untuk mempersingkatkan waktu karena Pak Bupati, Pak PJ Bupati Gubernur mau melanjut ke Mahulu, jangkauan jarak sangat jauh. Saya tidak panjang dan lebar masalah keberadaan 4 kampung di atas. Saya adalah mewakili kampung 3 kampung, 4 kampung. Saya petinggi Deraya, nama Sahrani. Saya menjabat kurang lebih 4 tahun. 4 tahun periode kedua ini. Yang perlu saya sampaikan kepada pemerintahan provinsi ataupun pemerintahan pusat, terutama sini anggota Dewan provinsi ada, DPD provinsi ada, semuanya semua ada lengkap di sini. Semua bisa mengambil kesimpulan, semua bisa mengambil keputusan. Karena saya harap dengan pertemuan hari ini bukan pertemuan cuma pertemuan saja, tidak ada hasil pertemuan. Karena perlu saya sampaikan dengan Pak PJ Gubernur, pertemuan ini mungkin 6 kali dengan ini sudah. Kelima kalinya belum ada yang ada buktinya ke kami 4 kampung di atas. Apa sebabnya adanya tertinggal? Sebabnya adalah jalan. Intinya jalan. Suatu desa, suatu tempat itu kalau jalannya tidak akan bagus, selama itu kampung itu akan tertinggal. Saya juga miris. Kenapa untuk Kutai Barat kok ada kampung tertinggal? Saya miris itu. Apalagi kampung kami 4 kampung ini berdekatan dengan ibu kota IKN. Karena saya sering ke Penajam, ke PPU sering ke sana waktu jalan bagus dulu. Tapi dengan sekarang ini, jangankan ke Sotek, ke Penajam, ke Resak aja, tadinya 1 jam mencapai 1 hari. Itu full 1 harinya. Jadi saya harap dengan pemerintahan daerah, pemerintah provinsi dan pusat, tolong jangan cuma kami diberi janji yang manis-manis. Kami sekarang minta pembuktian. Pembuktiannya apa? Tidak berlebihan pembuktian kami, cuma jalan. Jalan itu pun jangan asal-asalan kami dibikin. Yang permanen. Karena kami sana akses cukup besar. Cukup besar akses kami di kampung 4 kampung itu. Tidak kecil aset kami. Semua ada di sana. Tapi bagaimana kami menguangkannya? Kalau jalan kami jangankan bawa barang. Bawa tenaga kosong aja. Hampir-hampirnya nyampe ke kecamatan. Nah, dengan hal ini saya mohon dengan sangat, terutama kepada Pak Gubernur yang telah terpilih, tolonglah kami diperhatikan. Betul-betul diperhatikan. Jangan kami cuma janji-janji, karena kami ini sudah 4 tahun. Selama 4 tahun ini 6 kali dengan ini ada pertemuan. Bahkan saya juga berterima kasih dengan pihak pemerintahan Kutai Barat telah mengundang kami untuk hadir acara seperti ini. Dengan hal ini saya tekankan dengan Pak Gubernur yang terpilih, juga anggota Dewan yang sudah duduk, tolong kami diperhatikan. Karena kampung kami, kampung yang dekat IKN. Dekat IKN sebetulnya. Kayak maksimalnya kalau jalan seperti itu. Tadinya anggaran biaya 1 juta menjadi 3 juta, menjadi 4 juta, 5 juta. Di mana saya mengambil anggaran? Ya dari anggaran desa tadi. Nah, di situ kamu bisa jadi temuan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka. Kayak seperti saya, karena barang sudah beli sudah besar. Ya. Saya akan berusaha barang sampai ke kampung saya. Dan tolong. Dan juga hal ini yang terjadi 2022 pada warga saya.
yang sakit parah turun dari kampung mau ke puskesmas pusat. Jam 12 malam meninggal di jalan. Nah, karena jalannya tidak bisa tembus, balik lagi ke kampung. Jam 2 malam itu ke kampung. Nah, apakah tidak ada desa setempat? Akmal Malik didampingi anggota DPD dan DPR RI menyatakan bahwa pelaksanaan hari ini merupakan simulasi. Memang pemerintah ini serius untuk memperhatikan kehidupan kampung itu. Kami tidak aja. Jangan nanti waktu apa-apa baru mau datangkan kami. Waktu inilah kami mengharap bantuan uluran tangan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi. Karena di mana lagi kami mengadu? Di mana lagi kami model curhat kalau tidak dari ke pemerintahan? Tolong kampung kami diperhatikan. Bukan diperhatikan waktu kita duduk hari ini saja. Jangan. Saya minta jangan. Tolong dibuktikan. Dibuktikan dengan kami. Karena dari provinsi bulan tahun berapa itu sampai bulan kaki itu tidak ada hasilnya itu. Yang jalan kaki kemarin itu tidak ada hasilnya. Yang ibu-ibu sampai mau pingsan dulu itu, saya kesian juga. Mau pingsan. Saya sekarang kesian masyarakat saya, warga saya. Sekarang saya perlu saya sampaikan juga di sana. Fasilitas tidak ada. Puskesmas ada, postu ada, sekolah ada, SMP SD ada. Cuma tenaganya yang berpikir ke sana. Tenaganya. Apa sebab? Karena jalan. Jalan itu. Kalau yang lain-lain itu kami bisa menunda. Yang lain-lain itu. Kalau jalan itu bagus, insya Allah yang lain-lain itu bisa datang sendiri. Dan mudah datangnya. Contoh, berapa kegiatan di kampung kami, asal-asalan kegiatannya. Karena mana? Mengangkut materialnya susah. Dari PLTS, dari tower, semuanya itu. Yang penting adalah kami sana. Cuma itu tadi, saya tidak menyalahkan yang pekerjanya. Tidak menyalahkan dari pengasuh kegiatan itu. Yang saya salahkan ini adalah masalah pertanggungjawaban jalan ini. Seandainya itu jalan itu bagus, otomatis bantuan-bantuan dari provinsi, dari pusat itu tidak asal-asalan. Pasti maksimal. Kami di sana serba ada. PLTS ada. Tower ada. Tapi tidak maksimal. Apa sebabnya maksimal? Mereka tadi mengangkut material itu tidak bagus, tidak cepat karena jalan itu banyak biaya-biaya di jalan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan juga saya minta dengan rombongan PJ Gubernur dan Gubernur terpilih, tolong habis dari Mahulu mengarah ke kampung kami, supaya PJ Gubernur nanti pulang ke Jakarta ada kenang-kenangan ke 4 kampung. Kenang-kenangan apa? Oh betul ini kampung 4 kampung seperti ini jalannya. Bukan menerima berita aja, bukan menerima foto-foto aja, melihat langsung PJ Bupatinya. Oh, Gerunggung seperti ini, Tanjung Soke seperti ini, Deraya Lemper seperti ini kampungnya. Nanti ada kenang-kenangan khusus dari PJ Bupati, PJ Gubernur. Dan juga gubernur yang terpilih. Supaya gubernur yang terpilih nanti melihat betul-betul memang membutuhkan kampung 4 kampung ini masalah jalan. Tidak ada yang lain kami perlukan, cuma jalan. Dan jalan itu kami minta jangan asal-asalan, asal dibaikin, asal dianggarkan. Kadang-kadang kami ini Pak, anggaran itu anggaran sisa. Karena selesainya pekerjaan kalau anggaran itu cuma sisa-sisa aja. Sebetulnya kami dari Kabupaten Kutai Barat ini 4 kampungnya merasa malu juga sih. Kok kampung kami aja yang tertinggal itu? Kampung-kampung yang lain seperti yang ada ini aman-aman aja.
Bahkan kuliah yang sudah maju masih dianggarkan, masih diperhatikan. Seharusnya kampung yang tadi memang sudah maju dan mapan itu nanti-nantilah dulu. Ini kampung kami sudah tahunya tertinggal, sudah tahunya seperti ini. Nanti-nanti bahkan anggaran-anggaran sisa. Namanya barang sisa itu ya asal-asalan jadi sudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktu juga sangat dari PJ Bu Gubernur. Dan juga saya mengucapkan selamat jalan ke Mahulu, semoga selamat dalam tujuan, dan juga terima kasih atas undangan dari pihak Pemerintahan Kutai Barat dan pihak provinsi yang mana telah memberi pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat hasilnya untuk kami 4 kampung. Dan juga saya atas nama 4 kampung, apabila di dalam pembicaraan kami ada yang kurang dan ada yang salah, saya atas nama pribadi dan atas kedinasan saya sebagai petinggi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petinggi Deraya. Mohon izin Bapak Ibu karena waktu kita mepet karena rombongan akan bergerak ke Makamulu. Jadi untuk 4 kampung tadi diwakilkan oleh Kampung Deraya dan kita tinggal menunggu tanggapan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Pak PJ Pak. Karena hanya 1 Pak. Perwakilan semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati anggota DPR RI, daerah pemilihan Kalimantan Timur, Bu Syarifah Sureida. Yang kami hormati Pak Henok, anggota DPD RI, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Pak Bupati, jajaran, anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya langsung saja, saya juga mantan kepala desa dulu Pak. Jadi saya merasakan suasana kebatinan kepala desa itu. Saya sampai posisi eselon 1A, sekarang itu eselon tertinggi di Indonesia Pak. Karena saya mulai karir saya dulu sebagai PJS kepala desa. Jadi kalau Pak kepala desanya emosi, saya udah biasa aja itu. Ya. Karena mengalami kondisi itu dulu. Saya mengalami kondisi itu dulu. Ya memang kita dapat memahami kalau nggak bersuara, kalau Bapak Ibu nggak berteriak, ya nggak ada yang perhatikan. Itu pasti itu. Harus ada berteriak. Nah, cuma terkait tadi saya buka sedikit dokumen saya. Dokumen ini masih rahasia sebetulnya. Saya melihat rencana pembangunan 3 waduk yang akan dilakukan di Kutai Kartanegara dan 2 kabupaten itu dan Penajam Pasir Utara. Dan saya lihat lokasinya hampir dekat-dekat dengan Soke ini. Ya, Tanjung Soke, hampir mirip. Dan memang ujungnya ke Deraya. Pareng Talik, ya dekat situ ya. Pareng Talik ya. Di atasnya Jambu, gitu loh. Ke kanannya itu udah masuk Penajam Pasir Utara, Morotoyu. Saya lihat petanya ini. Gini, memang kalau Pak Kades bersuara berteriak seperti itu tuh sebuah kewajiban. Karena Bapak menyuarakan suara masyarakat. Tetapi kami juga pemerintah provinsi memahami memang sumber daya kita terbatas, Pak. Bapak kalau Pak tahu kontribusi APBD, PBN itu hanya 14% Pak terhadap perekonomian Kaltim secara keseluruhan. 14,15%. Kecil. Makanya kita harus dukung adalah mendorong kebijakan-kebijakan. Termasuk kebijakan dalam mendatangkan investasi, Pak. Salah satu patologi yang dimiliki Kaltim di beberapa kabupaten adalah persoalan air. Ya, Pak Wali Kota Balikpapan merasakan teriak-teriak kekurangan air terus. Samarinda sama, kurang air juga. Bontang juga sama. Kemudian apalagi Kutai Timur sama persoalan air. Yang melimpah air hanyalah Kutai Barat
menghulu. Hilir itu kendala air, Pak. Nah, itu kenapa kita sekarang membuat kebijakan, ya, saya katakan nih, karena intervensi anggaran kita nggak cukup. Nggak cukup. Dengan luas wilayah sampai 15,2 triliun juta hektar, Pak, nggak bakal cukup. Semua akan lagunya sama, ratapan semua. Nah, apa yang kita intervensi? Kita intervensi kebijakan. Apa kebijakannya? Kita datangkan orang untuk membangun waduk di 3 lokasi itu, Pak. Ya, mulai desa Jonggon ke bawah, terus ke bawah dikit, sampai ke dekat perbatasan Bapak itu. Ada daerah cekungan situ. Ya. Nah, dengan kalau sudah dibangun infrastruktur seperti itu, biasanya jalan itu persoalan kecil, Pak Kades. Inilah gunanya intervensi pemerintah dalam membuat kebijakan. Kenapa? Anggaran kita tidak akan cukup. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini sudah mulai, izin sudah kita kasih kemarin, Pak. Rekomendasi sudah kita beri kemarin. Ya Pak Ujang ya, Pak Ujang, Pak Asisten. Nah tuh, udah ya Pak Ujang ya. Kemarin ya, insya Allah ini luar biasa Pak, volumenya sampai 293 juta kubik. Itu di Waduk Arsari 3. Waduk Arsari 1 790 kubik. Luasnya 4.300 hektar. Yang Arsari 3 1.700. Arsari 2 ada 1.189 hektar. Cukup luas, Pak. Biasanya kalau kita memberikan ruang adanya investasi di titik tertentu, itu pasti kita kecipratan. Makanya insya Allah saya tidak mau janji dulu, Pak. Nanti bilang Pak Kades janji lagi, udah jadi Kades, udah jadi Dirjen, sekarang masih janji juga. Ya. Saya ingin menyampaikan informasi ini dulu. Ya, ini insya Allah jadi. Insya Allah jadi karena ini menjadi penyuplai air untuk kebutuhan IKN nanti, Pak. Karena Respaku nggak cukup. Semua nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Debitnya baru 1.500. Itu pun 500 liter per detik diserahkan kepada Balikpapan. 1.000 nggak cukup. Nah, kita sekali lagi mendorong investasi masuk untuk bisa membuat 3 waduk besar, Pak Bupati. Memang tidak masuk wilayahnya Kubar, tetapi berbatasan dengan wilayah Kubar. Jadi kalau permintaan Pak Bupati nanti bikin jalan dari itu persoalan kecil, Pak. Kita yang kita dorong adalah masuknya dulu investasi ini dulu. Agar Kaltim mendapatkan suplai sumber daya air yang memadai. 3 waduk, Pak, dengan sekian ribu kubik yang akan masuk. Saya sudah datang ke lokasi orangnya, sudah presentasi, dan juga kita dari pemerintah provinsi, Pak Asisten ya, sudah berikan izin. Saya juga langsung ke KLHK kemarin, Pak, untuk ngurus itu. Tapi karena ini proyeknya adalah proyek private sector, swasta, tentunya mereka punya waktu tersendiri untuk kapan diumumkan. Tetapi saya ingin katakan sama Pak Kades, yang ada di sebelah itu, kan sebelahnya itu Pak ya, dekat ya. Dekat banget, saya lihat dari sisi peta nih, dekat sekali. Ya. Mohon doanya saja. Ya. Tapi kalau intervensi ibarat luka kita kasih obat merah, ya Pak Kadis, perjalanan ada nggak kemungkinan kita bikinkan Pak? Minimal beberapa meter saja untuk jalan, ya. Tolong nanti dibicarakan Pak ya, karena saya lihat beberapa titik saja, karena sudah ada badan jalan, saya lihat Pak ya, ada badan jalan, beberapa titik. Tetapi kalau intervensi yang besar, saya pikir perlu pikir panjang dulu, karena harus masuk di anggaran 2026. Saya nggak tahu sudah masuk belum Pak? Belum ya? Belum ya? Oke. Tetapi terima kasih Pak Kades sudah berteriak. Ya, Pak Kades sudah berteriak. Bapak memang harus menyuarakan hal seperti itu. Nah, saya sekali lagi ingin menginformasikan, saya akan dorong proyek ini, Pak. Ya, akan dorong proyek ini. 3 waduk besar yang akan hadir di sepanjang perbatasan antara Penajam Pasar Utara dengan Kubar, Penajam Pasar Utara dengan Kutai Kartanegara. Ya, saya lihat 2 di Kutai Kartanegara, 1 di Kubar ini, saya lihat lokasinya ya. Ini akan memacu wilayah-wilayah yang ada sekitar Deraya sampai ke Jambu akan mendapatkan impact-nya nanti ke depan. Aku percaya itu. Ya, percaya itu. Nah, tinggal nanti Pak tolong dibantu. Kebijakan-kebijakan kita jangan persulit. Sehingga nanti ini akan men-trigger pembangunan wilayah yang diharapkan oleh Pak Bupati tadi itu bisa membuat jalan sampai ke IKN. Saya pikir itu Pak Kades ya, yang ingin saya sampaikan dulu. Nanti terkait obat merahnya, ya. Memang nggak bisa Pak, anggarannya kecil sekali. Kalau dibandingkan wilayah Kaltim yang 15 juta hektar itu Pak, nggak cukup. Nggak cukup. Kecuali mungkin Ibu Sureda, Bu Sarifah dan Pak Eno bisa juga mencarikan. Karena beliau berada di komite infrastruktur. Ya. Tetapi menurut saya 2 itu opsinya.
Satu, kita investasi ini kita dorong kencang. Kalau ini dorong kencang Pak, investasi 3 waduk ini, saya pikir nanti antara IKN dengan Kubar itu akan mungkin dibuatkan jalan yang sangat bagus nanti. Karena melintas itu saya lihat lokasinya. Ya. Kemudian Pak Nanda, tolong dibantu Pak ya, tolong dibantu nanti coba dibuatkan dulu perencanaannya apa memungkinkan, ya segala macam nanti. Saya nggak tahu pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah mengusulkan belum Pak? Pak Bupati sudah diusulkan belum jalannya beliau itu? Yang Soke, Tanjung Soke tadi, belum diusulkan Bupati kok. Ke kita ke provinsi, belum ya perbaikan jalannya? Belum ya. Ya kita tunggulah. Oke. Berbenturan dengan dari Perizinan. perizinan. PHK. Iya. Oke. Nah itu yang menjadi kesulitan kita. Oke. Paham. Kita baru jembatan aja satu yang Baik. baru. Paham. Ya, Paham. makasih. Jadi Pak Kades, mudah-mudahan biasa gini Pak. Di dalam kebijakan nasional, pemanfaatan hutan-hutan lindung itu dibolehkan sepanjang ada program-program strategis nasional. Saya berharap yang 3 tadi itu menjadi program strategis nasional. Ya, sehingga kita tidak butuh lagi berjuang untuk memperoleh izinnya, Pak. Ya, itu yang kita lakukan, Pak ya. Memang harus ada kebijakan yang tidak biasa. Karena ada pengecualian untuk kondisi-kondisi program-program yang strategis, Pak. Menurut saya, pembangunan 3 waduk tadi itu adalah sangat strategis. Mudah-mudahan ini akan memacu nanti lokasi Bapak. Karena juga saya nggak boleh melanggar undang, Pak. Sama kayak Pak Kades. Pak Kades, saya, Pak Bupati, kita sudah disumpah, Pak. Tahu nggak sumpah terakhir apa? Patuh dan taat melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundangan. Itu sumpah kita, Pak. Jadi kita bekerja tidak boleh melanggar peraturan perundangan. Kalaupun ada, kita clearkan dulu di sisi regulasi peraturan perundangan. Itu jawaban saya. Pak Kades ya, mohon doanya kita akan bantu nanti bersama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak PJ Gubernur. Mungkin 4 kepala desa bisa sedikit bernapas lega. Dan mumpung pada kesempatan ini juga hadir. Oh ya. Penting juga nih. Lupa saya ngasih tahu. Jembatan apa tadi Bu? PJ. ATJ ya. Jembatan ATJ ada 2 opsi. Ya Pak Nanda ya. Satu opsi dari Pak Kadis PUPR adalah kita audit fisik ya. Kedua, kita akan bangun ulang. Kalau saya sepakat dengan Pak Rudi tadi dari sisi fisik, beliau nanti akan kalau nanti semua proses demokrasi selesai, nanti beliau yang akan mengambil keputusan berikutnya. Yang pasti usulan sudah tersampaikan. Pak Yapan waktu itu kan, dekat Pak Presiden kan, nah sudah tersampaikan beliau. Saya cek ke Balai Jembatan, Pak, saya tugaskan Pak Kadis. Nanti diinfokan Pak, kita cek. Saya minta juga nanti Pak Enok tolong dibantu Pak, ngecek ke dirjennya, sudah sampai di mana. Saran kami, Pak Bupati, bikinkan dulu juga jalannya. Ya, bikin badan jalannya dulu. Sehingga nanti kalaupun kita buat di sebelahnya atau di mananya, nanti akan lebih mudah Pak. Itu saran kami, tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami sudah mengusulkan, nanti Pak Enok akan bantu, Bu Sarifah akan bantu mengawasi, mengecek, sudah sampai di mana posisi itu sekarang. Saya ingat ketika Pak Jokowi sini dulu, saya damping beliau. Setengah hari sama beliau 1 mobil, saya ingatkan betul tuh. Pak Presiden, mudah-mudahan ini jadi legasi Bapak untuk jembatan ini Pak. Dari heli pun kami melihat bersama Pak. Kita naik heli sama beliau, saya sebelah beliau duduk kan. Izin Pak Presiden, itu jembatan yang tadi dimasukkan Pak Bupati. Yang ujung-ujungnya ada atau tengahnya nggak ada Pak. Gitu kan, ada gitu. Nah, kita berharap nanti mudah-mudahan senator kita, wakil kita akan mengawal itu. Tetapi sepanjang itu saya diskusi dengan Pak Kadis, badan jalannya tolong juga disiapkan dulu. Itu ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi mumpung pada kesempatan ini juga hadir perwakilan kita baik di DPR RI maupun DPD RI. Kami mohon juga mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan kepada kami di tempat ini terkait tentang apa yang disampaikan oleh Pak Petinggi maupun Pak PJ. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ Gubernur, Pak Bupati, dan Kanda Ketua Bang Henok. Terima kasih. Tadi Pak Saharani, mana Pak Saharani? Pak Kades? Pak Kades. Saya sedih juga ya, 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada jalanan kita di sini yang rusak, Pak Bupati. Terus tadi Pak Saharani cerita warganya ada yang meninggal di tengah jalan, terus ada yang melahirkan juga anaknya meninggal. Waduh, saya sedih banget. Tapi Pak, ini merupakan atensi buat kami, insya Allah. Saya sudah catat dan saya sudah videokan tadi. Nanti insya Allah saya adanya di Komisi 6. Komisi 6 ini BUMN. Tapi nanti saya akan koordinasi dengan teman-teman di Komisi 5. Semua yang ada di sini yang Bapak sudah perlihatkan tadi dan video-videonya sudah saya catat semua. Insya Allah kita akan atensi dan nanti dibantu dengan Bang Henok ya Bang ya, karena beliau ada di DPD di infrastruktur ya Bang ya. Ya nanti Pak PJ juga Pak Ketua DPR dan Bapak Gubernur yang terpilih insya Allah akan membantu. Semoga ini dapat segera diselesaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senator. Tes. Pak Petinggi, saya mau tanya lahan di sana statusnya apa? APL semua ya, termasuk perumahannya ya. Oh. Oh, APH. Oh. Ya. Jalan itu tadi jalan Oh. jalan Oh ya, itsi ya. Nah, ini kendalanya kalau pemerintah membangun tanpa apa namanya perizinan nih, jelas statusnya ini yang menjadi kendalanya ya. Termasuk masyarakat nggak punya surat-surat tanah, nggak ada ya, karena punya ITSI semua ya. Tolong di ini. Mohon izin Pak, APL itu dari Deraya ke Tanjung Soke 9 kilo status jalan itu, terus dari Tanjung Soke ke Gerunggung itu 3 kilo. Kalau memang itu terbangun kami sudah ringan. Artinya kalau status tanah, kendalanya di status tanah tadi KBK cuma 3 kilo kami yang ke Gerunggung itu betul-betul hancur. Kalau sekarang ini 22 kilo. Terus kalau dari 88 ke Lemper Raya itu jalan perusahaan. Ya. Itu Pak. Ya, baik. Mungkin dalam waktu dekat kami kan ada pertemuan dengan RDP dengan Kementerian PU, Komite 2 ya. Ya termasuk nantinya laporan-laporan masyarakat itu akan kami tindak-lanjuti ya. Termasuk listrik. Beberapa waktu yang lalu saya sudah komplain dengan Direktur PLN supaya Kalimantan Timur jangan cuma hanya laporan bahwa sekian puluh persen itu sudah nyala, padahal banyak sekali yang belum nyala ya. Saya sudah cukup keras dengan Direktur PLN karena Kalimantan Timur penghasil devisa luar biasa bagi negara, tapi masih banyak daerah-daerah yang belum menyala. Ya, nanti kami menjadi catatan kami, yang penting status tanah, itu yang terpenting Pak, karena kalau tanpa status tanah yang jelas, itu HPH, ya agak susah kita melaksanakan pembangunan daerah itu. Ya, demikian, tetap kami akan mendengarkan. Terima kasih. aku nutupnya. Iya, baik, aku nutupnya. Terakhir, masalah Lemper Deraya Tanjung Soke dengan partai Gerunggung itu ada upaya-upaya apa yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, karena memang itu kita bermasalahnya dengan kehutanan, padahal kita mau itu bikin spot-spot kemarin, tapi tetap tidak bisa. Nah ini upaya pusat, nah biar pusat sama-sama.
Tapi jangan khawatir petinggi, karena ini sudah sepakat kita. Kayak 2 orang kakek saya pikul balok kulit. Sampai di tempat, bilang kakek di belakang, jangan dulu lepas, hitung dulu. Jadi yang belakang hitung 1, 2, 3. Dia lepas, tapi yang di depan nggak melepas. Terduduk, dia sakit bahu. Jadi kakek di belakang tanya, kenapa kamu tidak melepas? Maka sudah dihitung. Dia lihat, ya hitungan biasa sampai 10, kamu hanya sampai 3 aja. Maka ini sudah kita kompak. Pusat, provinsi, kabupaten, dan kampung Tanjung Soke, kita hitungannya 3. Jangan ada yang 10. Siapa nanti hitungan 10, sakit bahu. Saya kira itu, terima kasih. Ya, mereka mau berangkat. Kita doa, mudah-mudahan mereka sampai di tempat dalam keadaan selamat. Ya, terima kasih. Amin. Satu, dua, tiga atau 1, 2, 3 sampai 10? Katanya Bunda kalau nggak berdiri nggak jantan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak Pak Bupati diberikan kesempatan. Saya belum tahu temanya apa, baru selesai sholat. Tapi kalau melihat tadi situasi dan kondisi jembatannya, banjirnya, terutama jalannya, kita sudah sama-sama paham. Paham lah katanya Pak PJ Gubernur Kalimantan Timur. Pesan dan kesan hari ini Pak Bupati Kutai Barat, kami sangat terkesan dengan situasi dan kondisi kantor yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Kutai Barat. Dan tentunya perjalanan hari ini juga luar biasa memang. Terima kasih tentunya dengan Pak PJ Gubernur membawa kami, anggota DPD RI, DPR RI, Ketua DPRD Provinsi, Wakil Ketua, termasuk juga beberapa teman-teman anggota DPRD, baik dari Samarinda, termasuk juga yang dari Kutai Barat. Tadi kami lihat ada Pak Agustinus. Terima kasih Pak Ketua. Ini Kutai Barat perlu kita speed up. Berkaitan dengan infrastruktur tentunya menjadi prioritas. Berkaitan untuk konektivitas antar kabupaten kota, apalagi kita akan masuk ke wilayah IKN. Kita tajamkan untuk wilayah IKN. Kalau versi dari teman-teman Pemprov, jaraknya 120 km dari Resak Gresik itu untuk masuk ke Sotek atau di IKN. Kalau versinya Pak Yapan adalah 60, maksimum 80. Ya biasanya kalau versinya Pak Yapan 60, kalau sudah sampai 60 ternyata masih ketinggalan lagi 60 lagi. Ya jadi 120. Tetapi ini bagian daripada strategi ya Pak Yapan ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan akses jalan Pak ke sini. Lumayan bagus, bisa dilaluin. Cuma memang kurang nyaman. Ya, kurang nyaman. Tadi disampaikan dengan Pak Wakil Bupati pada saat kita sholat tadi berjamaah, dulu waktu pertama kali jalannya jadi bagus 5 jam saja. Hari ini kita minimum 8 jam. Artinya kita ada kemunduran. Padahal kita bisa melihat hari ini bagaimana APBD Kalimantan Timur, APBD kabupaten kota kita di sini luar biasa banyaknya. Tetapi belum bisa memberikan kebermanfaatan buat masyarakat kita untuk berkaitan dengan distribusi barang, jasa maupun manusia. Kalau kita lihatkan ini yang dilihatkan yang nggak enak-enaknya. Tapi mungkin saya yakin masih lebih banyak yang tidak enak lagi, yang tidak termonitor ataupun yang tidak tertangkap. Kayak ini jembatan ini yang sedih ya kalau kayak gini. Memang ya ini seperti tikus mati di lumbung padi. Kira-kira beginilah nasibnya hari ini situasi dan kondisi infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur. Dan ini Pak Bupati bukan cuma terjadi di sini. Saya belum pernah ke Mahulu, makanya saya penasaran. Kebetulan Pak PJ ingat ntar kita mau ke Mahulu, kita lihat apa sih masalahnya Mahulu itu. Karena Mahulu ini kan juga merupakan etalase daripada Kalimantan Timur. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia. Begitu juga dengan Kabupaten Kutai Barat. Kita berbatasan langsung dengan Kalteng, khususnya Murung Raya. Mudah-mudahan infrastruktur
ekonomi berputar dengan baik. Dan sekali lagi Pak Yapan beserta dengan seluruh jajaran Pemkab Kutai Barat, terima kasih atas sambutannya luar biasa. Tentu tadi disampaikan dengan pantun dari Pak Yapan, kami juga akan berikan pantun Pak Yapan. Apa pantunnya aku sudah lupa ini. Iya, pantunnya wah lupa ini. Jangan sebentar. Apa ini pantunnya ini? Aduh, sebentar lu apa yang ingat ini? Katanya ikan hiu, ikan layang katanya. I love you sayang katanya. Iya. Tapi sebelum itu, Pak Yapan, saya terima kasih atas nama pribadi, atas nama keluarga besar hari ini, dan tentunya kami dari Partai Golkar Pak, saya nggak bisa bawa karena saya mantan anggota DPR RI Pak. Jadi saya keluarga besar Partai Golkar pasti akan memberikan support untuk pembangunan di Kutai Barat. Mohon Mas Pak Agustinus, tolong disupport, dan tentunya Pak Ketua DPR, kebetulan beliau juga orang Golkar, jadi saya minta paling tidak pokirnya dari sana bisa bawa ke sini dulu. Ya, kami ada 15, ya kan. Kalau satu orang nanti Pak PJ kasihkan 20 miliar, kalau 15 ya adalah, kalau 3 jangan ke sini. Nanti kita fokuskan ke sini Pak Yapan. Jadi kalau ada 15 orangnya adalah kira-kira 30 miliar, ya kan. 300 miliar. 300 miliar. Ya. Ya, kalau ini enggak punya pokir ini dua ini. Ya, dia cuma ada aspirasi. Ya, dia cuma punya aspirasi, pokir nggak punya. Nanti kita tambahkan dengan Gerindra. Untuk apa ada pimpinan Gerindra dari dapil Mahulu Kubar ini kalau tidak memberikan ke sini? Ya satu kali dikumpulkan, kalau di sana ada 20, kira-kira ada 200 miliar. 200 miliar tambah 300 miliar, 500 miliar, selesai urusan ini semua. Iya. Ada PAN juga di situ, kita tambahin dengan PAN ada 4. Ya, kira-kira ya 400, hampir 600 miliar lah. Iya, 600 miliar saya rasa cukup memadain kalau diarahkan ke sini pokirnya. Tapi kalau ada Pak Yapan, kalau nggak ada Pak Yapan bisa berubah lagi barang ini. Loh. Insya Allah Pak Yapan ya, kami sekali lagi dari Partai Golkar tentunya Pak Yapan akan memberikan support agar saudara-saudara kita yang ada di Kutai Barat, Mahulu ini punya akses yang sama dengan yang ada di Samarinda, yang ada di Balikpapan, yang ada di Bontang, yang hari ini cukup memadain. Lain-lainnya burung dara, burung cendrawasih ditangkap di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, wallahumma fiqil aqwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya seksi dialog ini kami tutup karena rombongan sebentar akan bertolak ke Makamulu, dan kami berdoa semoga sampai dengan tujuan dan dapat kembali dalam keadaan sehat. Dan mohon mengingatkan satu Pak, permintaan dari para petinggi, kalau pulang bisa singgah belok ke Lempar Deraya, mereka siap menunggu Pak. Mungkin itu, selamat siang, Tuhan memberkati.